Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, silakan cari. Bahkan di kitab hadis palsu pun saking palsunya nggak akan ditemukan. Ya. Ada kitab-kitab hadis palsu namanya al-mawdu'at. Jadi saking palsunya hadis tadi yang saya sampaikan, di kitab hadis palsu pun nggak akan ditemukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau satu hadis tidak memiliki sanad misalnya, atau bahkan sanadnya bermasalah, maka hadisnya akan dipersoalkan oleh para ulama. Jadi, aspek pertama, sanad. Misal, kita ambil contoh misalnya kan, ini yang ada orangnya dulu ya, yang ada orangnya. Kita ambil yang benar dulu ya, di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari pernah bertemu dengan Nabi SAW? Tidak. Masanya jauh sekali gitu kan? Masanya jauh sekali. Dia tidak pernah bertemu. Tapi meriwayatkan hadis dari Nabi. Hadis yang pertamanya tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Pernah dengar hadis itu? Tayyib, maka ditelusuri Al-Bukhari mendapatkan dari si fulan, si fulan dari si fulan, si fulan dari si fulan, sampai ke ujung riwayat akhirnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan sanad. Kalau dipastikan runtutan-runtutan ini sampai kepada Nabi sampai puncak terakhirnya, maka status hadis ini bisa dianggap tidak bermasalah. Sesuatu yang tidak bermasalah, sehat, baik, bisa diamalkan, itu yang disebut dengan sahih namanya. Sahih. Maka antum mendengar di sini istilah hadis sahih. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang saya kasih gambaran yang kedua. Nanti Anda dengar istilah-istilah, saya ingin paham gitu ya. Jangan cuma hafal, oh ini begini, ini begitu, tapi nggak ngerti isinya. Nah, yang kedua, orangnya ada, tapi bermasalah. Misal, pernah dengar hadis ini? Didapatkan di Musnad Ahmad, Musnad pertama, Abdullah bin Abbas, nomor hadis 259. Ya. Pelan-pelan. Pernah dengar hadis ini? Kalau nanti insya Allah sebulan, 2 bulan ke depan, antum akan mendengar riwayat seperti ini. Ya, saat masuk ke bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ada pernah dengar? Wa barik lana fi Ramadan. Atau riwayat kedua, wa ballighna Ramadan. Jadi ada 2 riwayat di sini. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pernah dengar itu? Tayyib. Kalimatnya baik. Gak ada masalah. Doanya bagus. Hanya persoalannya disebut sebagai hadis. Apakah benar itu hadis? Maka cara mengeceknya kita harus lihat dulu sanadnya. Benar nggak tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, ternyata tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas atau disingkat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hanya yang jadi persoalan dari sambungan riwayat ini ditemukan seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi. Ya, saya berikan ilmu cepat dulu ya. Ziyad An-Numairi ini seorang yang seringkali ya diketahui ya oleh masyarakat pada umumnya, dikenal seringkali berbuat menyimpang. Ya, sering berbuat menyimpang. Ya. Mohon maaf, kadang misalnya berperilaku yang tidak pantas ya, atau sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar agama. Nah, orang-orang yang menyampaikan hadis tapi perilaku yang bertentangan dengan isi hadis, maka mohon maaf, status hadisnya itu diingkari oleh para ulama. Maka disebut dengan hadis mungkar namanya. Mungkar. Ya. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terkenal bermasalah. Ya. Maka hadisnya diingkari. Bukan yang salah riwayatnya, bukan yang salah kalimatnya. Yang salah ada orang bermasalah di sini. Ya, kalimatnya belum tentu salah, tapi karena diriwayatkan oleh orang bermasalah, supaya tidak menjadi aib bagi agama dan celak kepada Nabi, maka hadis ini diingkari oleh para ulama, nggak digunakan. Ya, sebab nanti khawatir ada tuduhan kepada orang-orang Islam di masa yang akan datang. Pantas orang Islam bermasalah begini, hadisnya pun diriwayatkan oleh orang mabuk, hadisnya diriwayatkan oleh para pencuri, hadisnya diriwayatkan oleh para pencela misalnya. Nah, maka tuduhan-tuduhan itu muncul, maaf, menjadi aib bagi kesucian dalam ajaran agama. Paham sampai sini? Maka ini diantara contoh hadis mungkar. Maka hadis itu jarang digunakan oleh para ulama, disebut sebagai sebuah hadis. Banyak hadis-hadis yang lain sebetulnya yang sahih. Ya, jadi kalau ada yang sahih, kenapa menggunakan yang mungkar, yang dhaif? Ya. Misal, yang lain lagi. Misal, pernah dengar hadis ini? Insya Allah, sekarang sudah bulan apa?
Masya Allah. Ya, jamaah Majlis Al-Khansa mah kebingungan tentang sekarang bulan apa. Taib, Masya Allah. Masya Allah. Taib. 2 bulan lagi kita masuk Ramadan insya Allah. Ya. Kurang lebih 2 bulan lagi lah. Ya, bertepatan dengan 26 atau 27 Mei sudah masuk ke awal 1 Ramadan. Nanti antum akan temukan di bulan Ramadan kalimat-kalimat seringkali diulang seperti ini. Awal Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Tayyib, Masya Allah. Hadis itu ada sanadnya, tersambung kepada sahabat Salman Al-Farisi. Tapi persoalannya, sebelum nyambung ke Salman Al-Farisi, di tengah-tengah ada seorang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ini orang terkenal sekali di masyarakat dan disebut oleh para ahli hadis dengan orang yang suka tertuduh seringkali berdusta. Ya, walaupun dustanya nggak secara langsung. Misal ngarang-ngarang kalimat, kan? Masya Allah, ngarang-ngarang kalimat yang tidak benar, ngarang-ngarang cerita, sehingga tidak bisa dibedakan apakah di kalimatnya itu cerita atau hadis Nabi SAW. Tayyib, orang yang tertuduh seperti ini seringkali terlihat seperti berdusta, ya, maka mohon maaf, hadis yang diriwayatkan oleh orang ini statusnya lebih buruk dibandingkan dengan yang pertama tadi. Disebut dengan matruk namanya, matruk. M yang kedua, matruk. Matruk. Matruk itu yang ditinggalkan. Kalau yang tadi diingkari itu masih bisa dilihat. Ya, saya melihat misalnya ini handphone bagus, oh ini bukan punya saya ingkari. Kalau matruk, lihat aja nggak usah. Tinggalin aja. Namanya tinggalkan. Nggak usah dilihat gitu kan. Itu matruk namanya. Nah, hadis yang tadi itu, ya yang saya sebutkan, awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka, itu termasuk kategori hadis matruk, hadis yang sangat bermasalah. Padahal banyak penyebar di masyarakat kan. Nah itu nggak dipakai oleh para ulama, ditinggalkan. Ya, Masya Allah. Ulama yang soleh meninggalkan, para alim meninggalkan, yang hafal Quran meninggalkan, yang tahu hadis meninggalkan. Antum ulama bukan, hafal Quran kadang-kadang belum, gitu kan? Hadis berapa banyak dihafalkan? Antum sendiri mengamalkan. Yang salah bukan ulama. Yang salah barangkali kita belum teliti keadaan hadis itu. Nah, jadi kalau Anda tanya, Ustadz, kenapa sekarang banyak tersebar yang seperti itu? Nah, itu asalnya ada satu musibah terjadi saat hadis itu dituliskan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau menyampaikan bab namanya bab Fadhailur Ramadan, bab tentang keutamaan Ramadan. Ibnu Khuzaimah ini ahli hadis, pakar di bidangnya. Beliau ingin menunjukkan ini hadis yang bermasalah, ini hadis yang tidak bermasalah. Maka diberikanlah sebuah bab judul, bab Fadhailur Ramadan, bab tentang keutamaan Ramadan. Salah satu hadis yang disebutkan ini yang bermasalah. Kata beliau, in kana hadithu sahihan. Jika memang benar hadis ini benar-benar sahih. Kalimat in di situ menunjukkan hadis ini bermasalah. Dijelaskan ada sipulan bermasalah di situ. In kana hadithuhu sahihan. Hanya nanti terjadi satu musibah sepeninggal beliau, terjadi banjir besar yang diantara air yang menimpanya mengenai pada pembahasan ini. Huruf in-nya hilang. Yang dari kalimat in kana hadithuhu sahihan berubah kalimatnya jadi kana hadithuhu sahihan. Yang asalnya jika benar hadis ini sahih, ya menunjukkan sesuatu yang meragukan, artinya jadi berubah menjadi hadis ini benar-benar sahih. Jadi kalau tidak diteliti lagi kepada manuskripnya atau makhtutatnya, maka akan dipastikan bahwa orang ini mengira hadisnya sahih. Maka disampaikan dalam setiap kesempatan. Paham sampai sini? Baik, jadi saya ingin berikan satu ilmu yang cepat maksud saya. Tidak semua hadis-hadis yang sampai kepada kita itu bisa benar isinya, tapi juga ada yang bermasalah, ada yang mungkar, ada juga yang kemudian yang matruk. Yang terakhir, sepeda. Saya berikan ilmu pertama dulu ya. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Taib. Dari mana hadisnya? Baik, hadis yang ketiga ini itu masuk dalam golongan hadis M yang ketiga, namanya maudhu'. Maudhu'. Tadi mungkar, kemudian matruk, ketiga maudhu', atau dikenal dengan hadis palsu. Palsu itu maksudnya bukan hadis. Makanya Anda cari periwayatnya nggak akan ketemu, ya. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, silakan cari. Bahkan di kitab hadis palsu pun saking palsunya nggak akan ditemukan. Ya. Ada kitab-kitab hadis palsu namanya al-maudhu'at. Jadi saking palsunya hadis tadi yang saya sampaikan, di kitab hadis palsu pun nggak akan ditemukan. Ya. Nah, ini motivasinya, mohon maaf, motivasinya nanti ada orang-orang tertentu, khususnya
di zaman terjadinya saat fitnah kubra itu, ya, setelah terjadinya pembunuhan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu disusul oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan terjadi persoalan besar, ya, ada fitnah kubra di situ, saling tuduh macam-macam, sehingga berpindahlah kemudian dari masa khilafah itu kemudian ke masa raja-raja dan sebagainya. Nah, ada mulai penyimpangan perilaku di masyarakat. Nah, apa diantaranya? Terbagi dua. Ya, ada mulai perebutan kekuasaan. Sudah menjauh dari ajaran-ajaran Rabbani, ya. Petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis, yang dulu saling memberikan kekuasaan. Kalau antum lihat indah sekali sejarahnya itu. Ya, saat penunjukan khalifah itu, ya, saat penunjukan khalifah, penggantinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu kan saling tunjuk tuh. Ya, jadi dikumpulkan sahabat 5 orang yang utama. Ya, si fulan ditunjuk, nunjuk si fulan. Ya, Utsman ditunjuk, Utsman nunjuk kepada Ali. Ali ditunjuk, nunjuk kepada Abdurrahman bin Auf. Sampai ke paling ujung, ya, saat sampai kepada sahabat yang paling ujung, ditunjuk kepada dia, karena nggak ada yang ditunjuk lagi di sini, dia mengundurkan diri. Antum bayangkan. Fulan nunjuk fulan, fulan nunjuk fulan, fulan nunjuk fulan. Sudah nggak ada orang lagi nih, saya mengundurkan diri. Saking merasanya bahwa ini amanah luar biasa. Tapi masa itu kemudian terjadi satu fitnah luar biasa, sudah mulai ada persaingan, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Di antaranya mulai memunculkanlah orang-orang yang ditugasi memberikan kalimat-kalimat yang keliru. Bahkan saking nekatnya, ada yang mengambil bagian dari hadis Nabi SAW. Sampaikan ini hadis, ya, sampaikan ini hadis, sampaikan ini hadis. Pernah dengar kalimat ini? Maaf, al-mar'atu imaduddin, perempuan itu, ibu-ibu itu tiang agama. Pernah dengar? Masya Allah. Atau tiang negara, pernah dengar? Baik, Masya Allah, imadul waton, tiang negara, itu hadis palsu. Di antara hadis palsu. Karena ada yang pernah didemo dari kalangan penguasa, ya, salah satunya kalangan perempuan-perempuan, maka disampaikanlah kalimat tadi untuk menenangkan mereka. Sampai banyak sekali. Ada yang pengen laku dalam urusan dunianya, ya, sampai tukang terong pun bikin hadis. Ya, ada bikin hadis itu tersebar sekali. Kalau antum belajar tentang riwayat ilmu hadis akan ditemukan. Ya, ma'u zamzama dawa'un likulli da'in. Air zam-zam itu obat dari segala penyakit yang sahih. Maka dituliskan kemudian, disebutkan dengan kalimat yang sama, terong obat segala penyakit. Ya, padahal kalimatnya keliru dan bukan bagian dari hadis. Jadi ada motif ekonomi, ada motif politik, dan tidak sedikit motif-motif untuk beribadah tapi ditempuh dengan cara yang salah. Makanya nanti Anda akan temukan kalimat-kalimat ajakan untuk menghidupkan amalan tertentu, kan? Kemudian entah itu di bulan Ramadan, entah itu di bulan Sya'ban, entah itu di bulan Rajab. Apa poinnya? Bagus, ingin mengajak orang meningkatkan ibadah. Cuman dia datang dengan hadis-hadis yang telah direkayasa dan bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah awal mulanya munculnya hadis palsu, sampai disebutkan pernah ada seorang mau dieksekusi. Ketika akan dieksekusi, ya, karena hukumannya hukuman kematian, dikisas. Kalau dia memasukkan atas nama Nabi, kalau di hukum Islam, ya, dan dia mengaku itu. Begitu mau dieksekusi ditanya, berapa hadis yang telah Anda palsukan? Masya Allah. Berapa jawabannya? Arba'ina alfan, 40.000 hadis. Palsu, baju dari satu orang. Maka Anda bisa bayangkan berapa banyak yang menyebar di sekitaran kita untuk saat ini. Ya, kalau kita tidak ketahui dengan baik, maka resikonya tadi bisa salah dalam, ya, menunaikan ajaran syariat, bisa salah juga dalam memahami. Nah, 3 hal ini yang mau saya sampaikan disebut hadis yang nggak bisa diamalkan. Di luar ini itu masih bisa diamalkan. Jelas, ya?